Thomas Tuchel ogah puji Romelu Lukaku. Thomas Tuchel menolak untuk memuji Romelu Lukaku setelah ia mencetak 2 gol untuk Chelsea ke gawang Wolverhampton Wanderers. Apa penyebabnya? Lukaku dapat kesempatan menjadi starter saat Chelsea menjamu Wolves di Stamford Bridge, Sabtu, 7 Mei 2022 malam waktu Indonesia Barat. Hal ini menjadi kali kedua Lukaku menjadi starter di Liga Inggris dalam 8 pertandingan terakhir. Striker asal Belgia itu mampu mengemas 2 gol untuk membuat Chelsea memimpin 2-0. Keunggulan itu gagal dipertahankan setelah Francisco Trincao dan juga Kode menjebol gawang The Blues untuk mengubah skor menjadi 2-2. Laga ini menandai Lukaku mengakhiri puasa gol di Liga Inggris selama 5 bulan. Thomas Tuchel selaku manajer Chelsea menolak untuk memuji permainan itu dikarenakan tim gagal meraih poin penuh. Oke, kinerja yang bagus, tetapi ini pasti bukan saatnya untuk berbicara tentang penampilan individu dan memuji pemain individu, kata Thomas Tuchel yang dikutip dari Standard. Kami melakukan ini sebagai sebuah tim dan kami kehilangan poin penting. Ini bukan saatnya untuk memuji individu. Chelsea masih belum bisa memastikan finish 4 besar di Liga Inggris dikarenakan tertahan di posisi ketiga dengan 67 poin dari 35 laga, hanya unggul 4 angka dari Arsenal di posisi keempat. Chelsea masih harus menghadapi 3 rintangan lagi di Liga musim ini. Ada laga melawan Leeds United, Leicester, dan juga Watford. Todd Boehly bakal datangkan pemain bintang pada musim panas 2022. Pemilik baru klub Liga Inggris Chelsea, Todd Boehly, mulai menyiapkan rencana untuk menyambut musim depan. Salah satunya dengan mendatangkan pemain bintang. Todd Boehly beserta konsorsiumnya telah diumumkan sebagai pemilik baru Chelsea, pengganti Roman Abramovich. Todd Boehly terpilih usai memenangkan penawaran melawan beberapa kandidat lainnya seperti Steven Bakliuka, konsorsium Sir Martin Mawson, dan juga keluarga Rickles. Bahkan, konsorsium yang dipimpin pengusaha asal Amerika Serikat ini juga mengalahkan tawaran fantastis orang terkait Inggris yakni Sir Jim Ratcliffe. Usai diumumkan memenangkan penawaran atas Chelsea, ia kemudian menunjukkan wajahnya ke publik dengan hadir di Stamford Bridge saat The Blues melawan Wolverhampton Wanderers. Di laga yang berakhir dengan skor imbang 2-2, Todd Boehly terlihat duduk di tribun dan bereaksi kala Chelsea memasukkan dan kebobolan gol. Setelah debutnya di Stamford Bridge, Todd Boehly langsung menyiapkan rencana untuk Chelsea pada musim depan. Dilansir dari Daily Mail, Todd Boehly dan konsorsiumnya akan mendatangkan 1 pemain baru bola berbintang dunia ke Chelsea pada bursa transfer musim panas 2022. Keinginannya mendatangkan pemain bola berbintang itu sekaligus membuktikan bahwa Todd Boehly serius untuk menjadi pemilik Chelsea, seperti halnya saat dipimpin oleh Roman Abramovich. Todd Boehly tak akan mendatangkan pemain bintang dan nomor besar begitu saja, sebab dirinya akan berkonsultasi lebih jauh dengan Thomas Tuchel selaku pelatih Chelsea. Keinginannya mendatangkan pemain bola berbintang ini akan dibahas lebih lanjut dengan Thomas Tuchel yang masuk dalam agenda prioritasnya setelah resmi mengakuisisi Chelsea. Todd Boehly mendatangkan pemain bola berbintang ini akan dibahas lebih lanjut dengan Thomas Tuchel yang masuk dalam agenda prioritasnya setelah resmi mengakuisisi Chelsea. Ia akan tetap berada di London hingga akhir Mei nanti dan akan membahas strategi serta rencana bersama Thomas Tuchel dan juga Emma Hayes selaku pelatih tim wanita. Ia dan konsorsiumnya akan memberikan kontrak baru kepada para pemain atau mengizinkan angkat kaki pada musim panas nanti. Tak hanya pemain yang akan habis kontraknya, Todd Boehly juga akan membahas perpanjangan kontrak 2 pemain muda Chelsea, Reece James dan Mason Mount, agar tak dipinang oleh klub lain. Selain para pemain, ia juga akan berdiskusi dengan 2 petinggi Chelsea yakni Bruce Brook dan juga Marina Granovskaya terkait masa depan keduanya di tangan konsorsiumnya. Beredar kabar bahwa Bruce Brook dan Marina Granovskaya akan dipertahankan untuk sementara waktu dalam proses transaksi Chelsea dari tangan Roman Abramovich ke Todd Boehly. Maka bisa disimpulkan bahwa Todd Boehly sepanjang Mei hingga Agustus nanti akan disibukkan dan membenahi Chelsea
baik di level manajemen hingga di lapangan. Todd Boehly menyepakati klausul anti-Glazer. Dilansir dari Sky News, klausul anti-Glazer harus disepakati oleh konsorsium Todd Boehly sebelum benar-benar resmi menjadi pemilik baru Chelsea. Klausul anti-Glazer merupakan klausul yang melarang pemilik baru Chelsea, dalam hal ini konsorsium Todd Boehly, membayar dividen kepada pemegang saham. Dapat pemilik baru, Chelsea selipkan klausul anti-Glazer agar tak bernasib seperti Manchester United. Akuisisi Chelsea oleh konsorsium yang dipimpin oleh pebisnis Amerika Serikat Todd Boehly sudah resmi disepakati, dengan beberapa persyaratan yang belum pernah terjadi sebelumnya diselipkan ke dalam kesepakatan demi menjaga stabilitas jangka panjang. Konsorsium Todd Boehly yang mendapatkan dukungan finansial signifikan dari Clearlake Capital akan segera diajukan ke pemerintah Inggris yang harus mengubah izin khusus Chelsea agar penjualan bisa dilanjutkan. Namun negosiasi antara petinggi Chelsea dengan kubu Todd Boehly menelurkan klausul tambahan yang bisa mencegah terjadinya situasi yang serupa dengan kepemilikan kontroversial keluarga Glazer atas Manchester United. Menurut Sky News, klausul baru tengah dinegosiasikan, termasuk mencegah pemilik baru Chelsea membayar dividen kepada pemegang saham dan melarang penjualan saham klub selama 1 dekade ke depan, plus pembatasan tingkat hutang yang ketat. Bulan lalu, dilansir dari The Mirror, Ryan Group, pihak bank yang ditunjuk sebagai pengawas penjualan Chelsea, meminta jaminan dari ketiga calon pembeli bahwa mereka akan tetap menjadi pemilik klub London Barat hingga setidaknya 2032. Selain itu, pemilik baru juga diminta menjamin akan menginvestasikan 1 miliar euro ke infrastruktur Chelsea, termasuk rencana pengembangan Stamford Bridge markas The Blues. Kapasitas Stamford Bridge yang hanya sekitar 41.000 itu membuat Chelsea kalah saing dengan klub Liga Premier Inggris lainnya yang memiliki pendapatan matchday lebih besar. Namun pelebaran stadion bakal berjalan dengan rumit mengingat penolakan dari area di sekitar Stamford Bridge, serta fakta bahwa stadion tersebut dimiliki oleh kelompok Chelsea Beach Owner.